Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi, membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas jawaban secepat kilat, solusi masalah keuangan, dan lain-lain. Peluang itu mengacu pada suatu keadaan atau situasi yang menguntungkan yang datang kepada kita, memungkinkan kita untuk mengejar tujuan, mencapai kesuksesan, atau membuat kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Peluang dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti prospek karir, jalan pendidikan, hubungan pribadi, atau usaha. Mereka memberi kita kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan membuat kemajuan yang signifikan. Memanfaatkan peluang seringkali membutuhkan kesadaran, kesiapan, dan kemauan untuk mengambil resiko. Penting untuk berpikiran terbuka, mudah beradaptasi, dan proaktif untuk mengenali dan memanfaatkan peluang saat muncul. Beberapa cara untuk meningkatkan peluang Anda dalam menghadapi peluang termasuk koneksi, pembelajaran berkelanjutan, mengikuti tren industri, dan mencari pengalaman baru. Ketika Anda sudah selaras dengan frekuensi uang, Anda akan mulai melihat semakin banyak peluang menghampiri Anda. Peluang-peluang sering kali dikirim untuk memperjelas jalan yang perlu Anda lalui untuk mengarah ke tujuan. Di setiap kesempatan, dimanapun Anda melihat, peluang ada di mana-mana. Ada yang meyakini peluang baik dan peluang buruk. Tidak salah memang. Tapi kebanyakan peluang adalah baik jika Anda mengambil tindakan terhadapnya. Tapi sayangnya, kebanyakan orang tidak ambil tindakan terhadap peluang yang datang. Peluang yang baik tentu saja adalah peluang yang relevan dengan bisnis, visi, dan tujuan Anda. Anda dapat mengetahui peluang terbaik mana yang sesuai dengan strategi dan sumber daya Anda saat ini. Apa yang mendorong Anda untuk menindaklanjuti suatu peluang? Jawabannya adalah tindakan terinspirasi, tindakan yang diambil berdasarkan tuntunan batin setelah Anda melihatkan sesuatu, mendoakannya, kemudian tetap menjaga keselarasan antara otak dan jantung, keselarasan pikiran perasaan, dan tindakan Anda yang selalu terarah ke tujuan. Jika Anda bekerja untuk pihak lain, ini bisa berupa peluang kerja yang meningkat. Ini termasuk jika Anda melihat peningkatan dalam wawancara kerja, tawaran pekerjaan, atau promosi. Itu bisa menjadi tanda bahwa perbaikan finansial akan segera terjadi. Kemudian peluang bisnis atau investasi baru. Menemukan prospek investasi atau bisnis yang menarik, atau menerima tawaran investasi atau bisnis bisa menjadi pertanda potensi pertumbuhan finansial juga. Penting untuk diingat bahwa peluang dan uang saling berhubungan, tetapi tidak terpisah satu sama lain. Peluang dapat menghasilkan keuntungan finansial atau hasilkan uang, sementara uang dapat menciptakan peluang. Mengupayakan keduanya dapat menjadi pendekatan yang seimbang, di mana Anda secara aktif mencari peluang yang selaras dengan hasrat, tampilan, dan nilai Anda, sambil mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Pada akhirnya, menemukan pemenuhan dengan mencari peluang yang berarti memastikan hubungan yang sehat dengan uang. Tetapi akan sulit untuk mengenali peluang yang sejati saat diri kita masih diliputi kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, dan keraguan, dan bertanya-tanya, keputusan apa yang harus Anda ambil? Ingatlah, Anda memiliki penuntun batin yang akan memandu dan mengarahkan di dalam setiap langkah Anda, mengungkapkan rencana yang sempurna kepada Anda, dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Anda mungkin mempercayai ini sebagai tuntunan Tuhan di dalam diri, Roh Kudus, Spirit Guides, kecerdasan tak terbatas, yang ilahi, Guardian Angels, dan lain-lain sesuai dengan keyakinan Anda. Kecerdasan tak terbatas yang berada di pikiran bawah sadar ini akan merespon terhadap permintaan sesuai diri Anda. Respon ini mungkin Anda kenali sebagai perasaan batin, firasat yang sangat kuat yang memandu Anda ke tempat yang tepat di waktu yang tepat. Meletakkan kata-kata yang tepat di mulut Anda, bagaimana Anda harus berbicara, dan menyebabkan Anda melakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat pula. Maka tidak heran Anda akan mendapati seseorang itu penuh kebijaksanaan dan tahu persis langkah apa yang perlu diambil dalam hidupnya. Karena dia hidup dengan tuntunan itu dari hari ke hari. Mungkin Anda pernah berdoa sebelum memutuskan untuk membeli properti, untuk tempat tinggal, atau memilih pekerjaan atau karir tertentu.
selama beberapa hari Anda melihat seperti tidak ada petunjuk atau tidak terjadi apa-apa sebagai jawaban doa. Kemudian suatu hari jawaban itu mungkin muncul melalui orang lain. Situasi atau Anda bisa merasakan bahwa jawaban itu iya atau tidak. Semacam perasaan di hati yang muncul begitu saja tak diduga-duga. Ada dua alasan mengapa kita tidak menyadari tuntunan batin. Yang pertama, ketegangan. Yang kedua, kegagalan untuk mengenali panduan ketika panduan itu datang kepada kita. Jika kita merasa bahagia, bersyukur, percaya diri, dan sukacita, biasanya kita akan dengan mudah mengenali kilasan-kilasan tuntunan yang datang kepada kita. Dan kita juga merasakan dorongan hati untuk menindaklanjuti inspirasi yang datang. Karena itu Anda perlu diam dan santai, agar saat berdoa untuk tuntunan dalam kondisi hati yang tenang. Karena tidak ada yang bisa dicapai dengan ketegangan, ketakutan, atau kecemasan. Pikiran bawah sadar hanya akan menjawab saat Anda dalam kondisi terbuka dan santai. Kekuatan yang bergerak di alam semesta adalah kekuatan kreatif yang terhubung dengan bagian bawah sadar ini dalam setiap individu. Dengan belajar berdoa untuk bimbingan, kita belajar juga untuk bekerja sama dengan kekuatan ini dan menetapkan tujuan yang kita doakan. Namun itu masih menyisakan misteri tentang pikiran tak terbatas, yakni bagaimana, kapan, di mana, atau melalui sumber apa jawaban doa akan datang. Pikiran yang terbatas dari manusia bagiannya hanya menanamkan pikiran dalam pikiran bawah sadar, yang kemudian terhubung dengan pikiran tak terbatas ini bekerja. Melalui doa, kita harus belajar untuk tidak membatasi keefektifannya dengan mencoba mengajukan tuntutan waktu, tempat, dan caranya. Cara bertanya yang biasa dilakukan orang-orang umumnya memblokir tuntunan atau jawaban atas masalahnya. Contoh cara bertanya seperti, haruskah saya menerima posisi baru ini atau tetap di tempat yang lama? Haruskah saya berinvestasi di properti ini? Haruskah saya menyimpan atau menjual rumahku? Haruskah saya mengakhiri kemitraan ini atau masuk dalam kemitraan baru? Haruskah saya menikahi orang ini? Saya harus mendapat jawaban hari ini. Apa keputusan yang harus saya buat? Banyak orang tanpa sadar memblokir jawaban melalui pertanyaan-pertanyaan semacam itu, yang hanya menambah kebingungan dan gagal memahami cara kerja pikiran bawah sadar. Kita harus ingat bahwa kapanpun pikiran bawah sadar mulai menerima ide apapun, ia akan segera mulai melaksanakannya. Ia menggunakan semua sumber dayanya yang besar untuk menghimpun semua kekuatan mental dan spiritual yang tidak terbatas. Hukum ini berlaku untuk ide-ide baik atau buruk. Konsekuensinya, jika kita menggunakannya secara negatif, itu membawa masalah, kegagalan, dan kebingungan. Ketika kita menggunakannya secara positif, itu membawa bimbingan, kebebasan, dan ketenangan pikiran. Jawaban yang benar tidak bisa dihindari ketika pikiran kita positif, konstruktif, dan penuh cinta. Dari sini jelas bahwa satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah membuat pikiran bawah sadar menerima sebuah ide dengan merasakan realitasnya sekarang. Dan hukum pikiran kita akan melakukan sisanya. Anda juga memblokir kemajuan dan jawaban untuk masalah Anda dengan pernyataan seperti, situasi semakin memburuk, saya tidak akan pernah mendapat jawabannya. Saya tidak melihat jalan keluar, tidak ada harapan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya menjadi bingung. Saat Anda gunakan pernyataan semacam ini, Anda tidak akan mendapat respon atau kerjasama dari pikiran sadar. Anda tidak maju atau mundur, dengan kata lain, kita tidak bisa kemana-mana. Jika harus naik taksi dan kemudian memberi selusin arah yang berbeda kepada pengemudi dalam 5 menit, ia akan menjadi putus asa, bingung, dan mungkin akan menolak untuk membawa kita kemana-mana. Sama halnya ketika kita bekerja dengan pikiran bawah sadar. Harus ada ide yang jelas di pikiran. Anda harus sampai pada keputusan yang pasti bahwa ada jalan keluar, solusi untuk masalahnya. Kecerdasan tak terbatas di pikiran bawah sadar tahu jawabannya. Ketika kita sampai pada kesimpulan yang jelas dalam kesadaran kita, pikiran kita, apa yang kita yakini, dan apapun sifat pemikiran itu merespon sesuai yang akan diberikan. Jika konsep Anda adalah tidak ada jalan keluar atau saya tidak bisa mendapatkan jawaban, Anda akan memanggil respon kebingungan dan kekacauan. Jika pemikiran kita bijak, reaksi atau responnya akan bijaksana. Akal sehat adalah ekspresi batin, bimbingan atau kebijaksanaan. Setelah meminta petunjuk atau jawaban, Anda jangan memblokirnya dengan pertanyaan atau pernyataan seperti di atas. Anda hanya fokus memikirkan solusinya, percaya dan mengetahui bahwa pemikiran kita mengaktifkan pikiran bawah sadar yang mengetahui semua hal,
melihat semua, dan memiliki jawaban itu. Saya biasa bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa dan minta tuntunan sebelum memulai kegiatan. Berada di ruang pribadi di dalam rumah, di mana tidak bisa diganggu, menutup mata, menyadari dan merasakan kualitas-kualitas Tuhan yang ada di dalam diri, selaras dan terhubung dengan Sang Pencipta. Setelah mengalami suasana damai, kekuatan dan kepercayaan, saya akan berbicara sederhana kepada Tuhan di dalam diri yang bekerja di dalam segala sesuatu sebagai berikut. Tuhan yang Maha Tahu, kami terbuka untuk menerima inspirasi yang diperlukan untuk kemajuan bisnis ini. Saya bukan tipe yang terlalu visual, jadi tidak terlalu membayangkan secara visual bagaimana saya sudah memiliki inspirasi itu. Saya hanya merasakan dan yakin bahwa inspirasi itu sudah ada atau sedang dalam proses. Saya kemudian mengatakan, saya menerima jawabannya dan saya mengucap syukur atasnya sekarang. Terima kasih. Silakan dimodifikasi kata-kata kalimat ini sesuai dengan tujuan Anda masing-masing. Setelah berdoa, saya kemudian menyibukkan diri dan tenggelam dalam urusan-urusan rutin dan jawabannya muncul begitu saja ketika saya tidak memikirkannya. Seringkali jawaban datang secepat kilat, secara spontan dan tanpa pemberitahuan. Sesuatu yang mengantarkan solusi-solusi bagi masalah bisnis, keuangan, dan lain-lain yang memang kadang mengejutkan. Pernahkah Anda mengalaminya juga? Baiklah pemirsa, itu bagian ke-291 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.